Tuhan oleh kemurahan-Nya, hari ini kita mendapat belas kasihan Tuhan, di mana menjelang dunia akan berakhir, kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk menerima firman Tuhan dan Roh Kudus adalah jaminan dalam kehidupan kita. Lewat seorang hambanya yang diutus ke tempat ini, yang menuntun kehidupan kita, sehingga kita tahu jalan untuk kita dilindungi, bahkan diselamatkan. Sebagaimana Rahab sebelum meminta janji keselamatan kepada dua pengintai, dia terlebih dahulu membesarkan nama Tuhan, dan ini menjadi contoh dalam kehidupan kita hari-hari terakhir. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan lewat nyanyian rohani Haleluya bagi anak domba. Kita tinggikan, kita agungkan Dia. Yerusalem
pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sang Raja. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala kepujian kehormatan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Raja di atas langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Semua makhluk Tuhan harus takluk tunduk kepada Engkau. Haleluya. Haleluya. Sebagaimana Rahab Tuhan mendengar namamu yang menggetarkan bumi, demikian juga rajanya Tuhan. Semua gemetar. Itu sebab menjadi contoh dalam kehidupan kami Tuhan di hari-hari terakhir ini Tuhan. Sebab satu saat Engkau akan menghukum dunia ini Tuhan. Itu sebabnya sebelum dunia ini ditunggang balikan sebagaimana Yeriho Tuhan, biarlah kami setia dan taat kepada 3 syarat yang sudah Engkau tetapkan kepada Rahab, yaitu 3 ibadah yang saat ini kami jalani Tuhan. Sebab lewat 3 ibadah kehidupan kami Tuhan dibenarkan, disucikan, bahkan akan disempurnakan. Sehingga ketika Engkau menghukum dunia ini Tuhan, kami sudah tidak ada kedapatan cacat atau celah, sehingga kami diluputkan, kami dilindungi, bahkan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Makasih buat kemurahan-Mu, penyertaan, perlindungan, pembelaanmu kepada kami sepanjang hari ini. Kau sudah menjaga, melindungi kehidupan kami dalam seluruh aktivitas kami, kegiatan kami, pekerjaan kami. Jauhkan celaka bahaya maut di luar kehendak-Mu. Terlebih kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau sudah menarik kami ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami ada di sini bukan karena kemampuan kami Tuhan, tapi semata-mata karena tarikan korban. Karena Engkau tidak menginginkan kehidupan kami Tuhan binasa, tapi Engkau inginkan dalam kehidupan kami adalah pertobatan Tuhan, pembaharuan kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kami menyadari sepanjang pagi hingga saat ini kami banyak melakukan kesalahan lewat kata-kata,
pikiran, perasaan, pandangan kami itu sebabnya. Ampuni kami Tuhan, basuh dengan darah anak domba. Terima kasih, kami menyerahkan pelayanan kami, pemimpin pujian, pemain musik, singer, audiovisual Tuhan, semua yang terkait dalam pelayanan. Kau pakai kami hikmat, kemampuan dari surgawi yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih hamba sebentar menjadi saluran berkat firman-Mu, nyatakan firman-Mu untuk kebutuhan kami hari-hari terakhir ini. Firman sebentar teburkan Tuhan dalam hati kami, Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pekerjaan setan yang mengganggu jalannya ibadah kami, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Kau pergi keluar dari ruangan ini, terlebih dari ruangan hati kami. Mungkin ada saudara-saudara kami Tuhan dalam perjalanan menuju tempat ini, Kau sertai tibakan tempat ini dengan selamat. Terima kasih, terima kasih. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita. Kita menyanyi nyanyian dari nyanyian rohani nomor 331. Kasih-Mu mempesona. Kembali, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Kasih
Berhembuslah Roh Kudus. Kita lanjutkan pujian kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 337, Jiwaku Haus.
kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita memuji Tuhan. Tuhan pasti selamatkan hidup. Kami serahkan pada Bapak Gembala. Bersama kita temukan kepala. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai pada saat ini kami masih mendapat belas kasihan dan kemurahan-Mu masih berlaku atas kehidupan kami, sekalipun kami belum menjadi sepenuhnya pelaku-pelaku dari firman-Mu, namun Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena iman akan menjadi sempurna oleh karena perbuatan-perbuatan. Itu sebabnya Tuhan kami mohon kekuatan, kemampuan untuk kami boleh melakukan setiap apa yang sudah Engkau nyatakan di tengah-tengah kami dalam penggembalaan di tempat ini, terutama lewat 3 ibadah merupakan suatu keagungan kasih Allah yang dinyatakan bagi kami sebagai bangsa kafir untuk kami boleh kerjakan supaya kami boleh luput dari hukuman yang akan menimpa dunia ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sepanjang hari ini, bahkan sudah memimpin kami boleh menikmati bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah segala persembahan pujiannya kami persembahkan yang masih banyak kekurangan, Engkau sempurnakan Tuhan, sampai penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih sebelum kami sujud untuk menyembah Engkau, lebih dulu kami mau mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan sucikan dan urapi panca indera kami, supaya kami boleh semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami yang masih Tuhan izinkan hidup sampai pada zaman akhir ini. Demikian juga hamba menyerahkan diri, basuh hamba dengan darah-Mu, dan Engkau beri hamba hikmat pengurapan-Mu dalam menyatakan segala kebenaran-Mu, supaya sungguh-sungguh kehidupan kami boleh digarap kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, berfirmanlah kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imam besar, mempelai pria surga kami. Haleluya. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan, selamat sore. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Nya lebih dulu.
Pada hari Rabu kita sudah mendengar sama-sama dalam kitab Mazmur pasal yang ke 133, yaitu tentang nyanyian Hamalot atau nyanyian Syara Daud. Pada ayat pertama dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun atau bersekutu dalam rukun dan damai. Nah, kalau dalam ibadat ada persekutuan yang disertai dengan pendamaian satu dengan yang lain, maka Tuhan mengirim atau memerintahkan berkat yang besar. Ya. Jadi ini tidak bisa diberikan oleh dunia. Ada 3 perkara yang kita sudah dengar merupakan berkat terbesar untuk gereja yang tidak semua mengerti. Kalau dunia mengerti berkat yang terbesar ini, maka dunia pasti akan mengejarnya. Kalau tidak, yang dikejar adalah dunia, yang notabene tidak menyelamatkan, justru menjerumuskan kita. Itu yang dikejar karena tidak mengerti dengan perkara yang rohani. Karena manusia masih mengukur berkat Tuhan itu adalah lewat perkara jasmani. Ya, sayang kalau manusia buta dalam hal ini. Hanya Tuhan yang bisa menjelikan mata umat Tuhan di zaman akhir, justru di zaman yang makin sukar. Makin sukar manusia makin mengejar dunia dan makin jauh dari Tuhan. Dan akhirnya berujung manusia itu akan terhilang di tengah-tengah dunia ini. Dan kita bersyukur Tuhan boleh membuka mata hati kita bahwa berkat yang sesungguhnya terbesar yang Tuhan berikan di dalam persekutuan yang ditandai dengan perdamaian satu sama lain. Ya, itulah yang Tuhan kehendaki dalam gereja zaman akhir ini, hidup rukun, hidup dalam perdamaian baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Dan berkat pertama pada ayat yang kedua itulah minyak. Ini berkat yang rohani yang tidak bisa dimengerti oleh dunia. Bahkan gereja sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, kalau Tuhan tidak berkemurahan. Jadi hamba Tuhan bahkan sidang jemaat bisa mengerti hal ini bukan karena pintar, tapi karena kemurahan. Ya, jadi tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita boleh mengerti perkara ini bahwa berkat yang paling besar dari Tuhan bukan karena kesembuhan, bukan karena sukses di dunia ini, tapi merupakan berkat terbesar dari Tuhan adalah berkat rohani. Pertama adalah Roh Kudus, itulah minyak. Minyak yang mengalir melalui seorang yang namanya Harun. Ya, ini pun siapa ini Harun? Kalau bukan Tuhan yang berkemurahan memberikan pengertian, tidak ada satu yang bisa memahami. Jadi kitab Mazmur ini hanya kemurahan kalau kita bisa mengerti, bahkan bisa mengalaminya. Harun itu di zaman Taurat, dia adalah seorang imam besar yang mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk mendamaikan dosa-dosa dari umat Tuhan 1 tahun 1 kali, dengan mempersembahkan korban untuk dirinya, karena dia manusia biasa. Imam besar pun harus diperdamaikan. Jadi manusia siapapun di dunia ini tidak ada satu yang sempurna, hanya Yesus. Amin. Imam besar sekalipun
Suku yang dipilih oleh Tuhan itulah suku Lewi. Dan orang yang dipilih langsung oleh Tuhan menjadi imam besar. Toh dia namanya manusia. Hanya manusia Yesus yang sempurna. Itu sebabnya dalam memperdamaikan dosa setiap setahun sekali, dia harus lebih dulu memperdamaikan dirinya, keluarganya, baru umat Tuhan. Hanya setahun sekali, tetapi firman Tuhan katakan dalam surat Ibrani, itu semua hanya bayangan. Jadi ada imam besar yang sejati, yang sesungguhnya, ada pendamaian yang sesungguhnya, dan ada keselamatan yang sesungguhnya. Hanya lewat pribadi Yesus. Kalau Harun harus membawa korban binatang yang disembelih, tapi Yesus imam besar membawa darahnya sendiri. Dia rela disembelih, dan pelayanannya adalah pelayanan yang kekal sampai kepada hidup yang kekal. Nah, itulah ibadah yang sejati, ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Ya, sebab Tuhan sudah menubuatkan bahwa dunia ini sekali kelak akan dihukum. Dalam 2 Petrus 3 ayat 11, kalau dunia ini akan dilenyapkan secara demikian dengan api, maka betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saleh itu bicara soal ibadah, kesalehan. Jadi ibadah dalam kesucian itulah kesalehan. Kita bisa diselamatkan karena kesalehan kita. Ya. Bukan cuma kesalehan saja, tapi kesucian. Jadi Tuhan menghendaki sebelum dunia ini dilenyapkan dengan api. Kalau saudara baca secara lengkap 2 Petrus 3, dunia ini terpelihara dari api karena firman. Dalam 2 Petrus 3 ini. Karena masih ada firman. Dan kemudian dikatakan di zaman Nabi Nuh, dunia terpelihara dari air bah karena firman. Ya, begitu juga sekarang ini. Sebelum Tuhan mengaruniakan kepada kita langit dan bumi yang baru, kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita sudah harus mengerjakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, sesuai dengan yang ditetapkan Tuhan, dinyatakan Tuhan kepada Rahab. Jadi Tuhan mau ibadah itu tidak asal-asal, yang penting ibadah. Nah, itu yang dunia tidak mengerti. Menganggap bahwa yang penting ibadah. Ibadah yang bagaimana? Dalam ibadah yang diperintahkan Tuhan, diinginkan Tuhan, itu harus dilayani oleh imam besar dan imam-imam. Imam-imam itu tugasnya di ruangan suci, tapi imam besar itu sampai ke ruangan maha suci. Jadi itu beda tingkatan pelayanan kita sebagai imam dan imam besar. Jadi Yesus sudah membawa darahnya sendiri, masuk melalui tirai perobekan tubuhnya sendiri, dan membawa pendamaian itu. Jadi dalam surat Ibrani pasal 10 sangat jelas bahwa keselamatan di zaman Taurat itu hanya bayangan. Ya. Jadi berkat pertama yang terbesar yang Tuhan perintahkan ke tengah-tengah persekutuan
persekutuan yang bagaimana? Ya. Jadi tidak semua persekutuan di dunia ini, banyak sekali persekutuan, ribuan, ya. Dan semua merasa benar. Ya jelas, kalau merasa tidak benar, pasti mereka tidak akan lanjutkan persekutuan itu. Betul enggak? Banyak persekutuan, persekutuan doa lah, persekutuan macam-macam persekutuan. Ya, silakan. Ya, sebab keselamatan itu juga terjadi karena persekutuan, tapi persekutuan yang bagaimana dulu? Persekutuan yang ada tanda pendamaian. Ya. Apa artinya kita ibadah tekun dalam 3 ibadah, tapi kita tidak ada tanda-tanda pendamaian, baik dengan sesama juga dengan Tuhan. Masih ada ganjalan, ada kepahitan, kebencian, salah paham, iri hati. Ya, ibadah kita sia-sia semua. Itu sebabnya dalam ibadah itu kita butuh imam besar. Cuma imam besar yang bisa mendamaikan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Bukan gembala. Gembala itu hanya perantara, hanya meneruskan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, Rasul Paulus katakan bahwa pelayanan pendamaian itu Tuhan percayakan kepada kami, supaya sidang jemaat itu diperdamaikan. Dia berseru kepada jemaat di Korintus, berilah dirimu diperdamaikan. Harus ikhlas. Nah, kalau kita tidak mau diperdamaikan antara sesama supaya bisa duduk rukun, apa artinya ibadah kita? Dan itu sebabnya berkat pertama adalah minyak. Semakin kita diperdamaikan satu dengan yang lain dan dengan Tuhan, maka suasana pengurapan Roh Kudus dalam ibadah itu semakin kita rasakan. Amin. Jadi jangan sampai yang lain dalam ibadah itu bisa rasakan, bisa nikmati suasana pengurapan, kita kering. Ada yang salah itu pasti. Kita tidak rasa apa-apa. Itu jangan diremehkan. Karena yang merusak urapan dari Tuhan, ya, itu sama dengan mendukakan Roh Kudus. Apa itu? Tolong baca Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, Ayat 30 dulu. dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, orang kalau berduka, otomatis dia akan makin jadi lemah. Begitu juga Roh Kudus, kalau kita dukakan, maka pengurapannya itu akan semakin lemah dalam kehidupan kita. Terus, Yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. ya, apa yang menyebabkan Roh Kudus berduka cita? Apa yang memadamkan Roh Kudus itu? Apa yang mengurangi urapan dalam pribadi kita? Terus, Segala kepahitan, segala kepahitan. Jadi banyak kepahitan. Tidak disebut kepahitan, tapi segala kepahitan. Kepahitan itu banyak penyebabnya. Itu sebabnya dikatakan di sini segala kepahitan. Tidak tahu kepahitan apa, tapi banyak kepahitan. Itu bisa mengurangi pengurapan. Ya, terus kegeraman, ya, kegeraman. Ya, sebab kita kalau sudah geram, kita suka lupa kontrol. Ya, mengikuti hawa nafsu daging. Terus kemarahan, ya, kemarahan. Jadi seharusnya kemarahan dulu, baru kegeraman. Ya, sebab geram itu datang dari marah.
Kalau tidak terkontrol dia akan jadi geram. Terus pertikaian, terus dan fitnah, terus hendaklah dibuang dari antara kamu. Dengan demikian pula segala kejahatan. ya, demikian pula segala kejahatan. Terus Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. ya, mustahil kita bisa ramah dengan orang yang notabene kita ada kepahitan. Betul enggak? Kalau bisa itu namanya munafik. Kalau bisa. Ya. Tapi kita bisa ramah sesungguhnya dari hati. Ya kalau tidak ada kepahitan, bagaimana mau ramah kalau ada kepahitan? Jadi orang yang ada kepahitan itu kelihatan. Biar kita mau tutup-tutupi, itu pasti kelihatan dari sikapnya, tingkah lakunya. Kelihatan orang yang ada kepahitan itu. Terus Penuh kasih mesra ya, terus dan saling mengampuni. Terus Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. ya. Jadi Yesus sudah memberikan contoh untuk saling melepaskan pengampunan supaya tidak tumbuh akar pahit, sehingga pengurapan itu akan hilang. Jadi pertama minyak, ya, pengurapan itu akan mengalir melalui pribadi Harun. Itulah imam besar yang pekerjaannya mendamaikan kita. Jadi sangat jelas bahwa semakin kita memberi diri diperdamaikan dengan darah Yesus, maka kita sudah jelas semakin merasakan pengurapan itu. Ya, jadi ini juga salah satu penghalang kita diurapi dengan minyak, dengan Roh Kudus, karena ada kepahitan. Atau kita membuat hati orang jadi pahit. Kalau kita menyakiti sesama, membuat orang jadi pahit, hatinya ada kepahitan karena kesalahan kita, ya itu juga jadi penghalang untuk kita diurapi. Jadi pengurapan minyak di sini ada hubungannya dengan Harun, dengan imam besar. Semakin dosa kita diperdamaikan, maka semakin kita merasakan pengurapan minyak. Ya, itulah Roh Kudus itu. Ya. Itu mulai dari kepala terus mengalir sampai di leher jubah. Itu juga bicara soal tahbisan. Apa artinya? Jadi kalau hidup kita diperdamaikan oleh imam besar, maka dalam mentahbiskan diri kita akan semakin merasakan pengurapan Roh Kudus. Jadi kita bisa rasa dalam melayani Tuhan itu bukan yang penting bisa nyanyi. Apa artinya kalau tidak diurapi oleh Tuhan? Ya, jadi pengurapan itu penting. Ya, dasarnya adalah pendamaian. Ayat yang ketiga, inilah yang ketiga, ada embun. Ya, embun. Dalam kitab Ulangan 32, embun itu adalah perkataan Tuhan. Ada firman. Dia akan memuncak, itulah hujan, mulai hujan gerimis sampai hujan lebat. Itulah hujan pengajaran. Jadi kita harus mempertahankan persekutuan kita dengan Tuhan terus dalam pendamaian, supaya kita bisa bertahan sampai pada hujan akhir nanti. Dihujani dengan pengajaran. Gereja yang tidak ada pendamaian tidak akan mengalami hujan akhir. Ya. Makanya gereja yang tidak mengerti imam besar itu gereja yang sangat berbahaya. Tidak mengerti ibadah yang sesungguhnya. Ya, apa artinya kita ibadah di dalam satu duduk bersama dalam gereja tapi tidak ada pendamaian, tidak rukun.
Ya, ada banyak persekutuan, ada rukun. Makanya tidak heran, ya, tidak heran. Di HASI saja itu banyak rukun-rukun. Pertanyaannya, bisa bertahan lama? Bisa? Saya pernah melayani ibadah rukun Natal. Nah, pertanyaannya, apa rukun itu masih bertahan? Masih? Sampai sekarang rukun itu masih ada? Kalau itu tidak ditandai dengan pendamaian, bisa selesai. Tidak akan sampai Roh Kudus hujan akhir nanti. Karena itu rukun itu hanya bicara soal persekutuan, hanya perkara jasmani, tidak akan abadi. Tapi rukun persekutuan yang abadi itu ketika di dalam ada imam besar yang selalu mengerjakan pendamaian. Maka Tuhan katakan, ya, pada ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi bisa digarisbawahi bahwa berkat terbesar dari Tuhan itu adalah pengurapan Roh Kudus, pelayanan imam besar, dan ada firman pengajaran. Apa yang kurang dari 3 perkara ini dalam penggembalaan ini? Ya, yang kurang kita menghargai berkat itu. Itu yang kurang. Tidak mau berdamai satu dengan yang lain, itu yang kurang. Jadi hanya orang yang bisa dicelikkan matanya bisa memahami bahwa dalam ibadah itu ukurannya diberkati itu bukan perkara jasmani. Ya, di mana-mana manusia mengukur seorang hamba Tuhan itu, aduh dia dipakai luar biasa. Sering itu muncul justru dari hamba-hamba Tuhan yang besar, yang dipakai terlalu mudah, terlalu cepat. Wah, dia dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena jemaatnya banyak, gerejanya bagus. Kalau hamba Tuhan sehebat apapun menganggap bahwa seorang hamba Tuhan itu diberkati karena jemaatnya banyak, gerejanya besar, hamba Tuhan itu buta, belum tercelik matanya. Gereja itu diberkati atau hamba Tuhan itu diberkati bukan karena jemaatnya besar, gerejanya mewah, tapi ketika ibadah ada pengurapan Tuhan, ada pendamaian, dan ada pengajaran. Amin. Itu seorang hamba Tuhan yang dipakai. Makanya dengan ajaran bahwa ukuran berkat itu kuantitas, banyak hamba Tuhan yang melayani jemaat yang kecil bisa kecewa, merasa minder, berarti saya tidak dipakai Tuhan karena jemaatnya itu saja. Belum tentu, saudara, belum tentu. Apa artinya jemaat besar tapi di dalamnya tidak pernah duduk rukun, tidak mengerti pekerjaan Roh Kudus, tidak mengerti pengajaran? Apa artinya? Itu sebabnya dalam 1 Timotius 3 ayat 16 tentang rahasia yang besar, rahasia yang agung dari ibadah itu, dasarnya adalah Allah menjadi manusia. Nah, ini yang harus kita pahami. Allah menjadi manusia itu menjadi siapa, menjadi apa? Bukan hanya sebatas juru selamat. Ya, itu memang benar. Dalam Injil Lukas 1, Matius 1 ayat 21,
Tuhan berfirman kalau anak itu lahir diberi nama Yesus. Karena apa? Karena Yesus itu artinya juru selamat. Karena dialah yang menyelamatkan manusia, perhatikan, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini yang banyak kali gereja salah paham, menganggap Yesus sudah menyelamatkan kita. Jadi buat apa kita bawa susah-susah? Lupa bahwa yang diselamatkan oleh Yesus waktu kedatangannya yang pertama ke dunia adalah orang berdosa. Diselamatkan dari dosa itu artinya dibebaskan dari dosa. Nanti kedatangannya kedua kali, baru dia menyelamatkan kita dari hukuman. Tidak ada yang bisa luput dari hukuman akan datang atau selamat dari hukuman akan datang kalau dia belum diselamatkan dari dosanya. Dalam Ibrani dikatakan Yesus hanya sekali mati untuk dosa, setelah itu dia akan menghakimi. Ini yang banyak gereja yang belum memahami, belum mengerti, memanfaatkan kedatangan Yesus yang pertama itu. Tujuannya adalah menyelamatkan manusia, umatnya dari dosa. Kata menyelamatkan ini membebaskan, supaya bebas dari hukumannya akan datang. Sama seperti Rahab diselamatkan dari dosanya, sehingga waktu Yeriho dihukum, dia selamat dari hukuman. Amin. Ini yang harus kita sadari. Ya, jadi dalam 1 Timotius 3:16 itu dikatakan bahwa ibadah yang besar, yang agung itu Dia itulah Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Pertama Allah menjadi manusia itu ya tadi sebagai juru selamat. Matius 1:21. Yaitu menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, dia menjadi manusia dalam surat Ibrani adalah untuk menjadi imam besar. Jadi kalau dalam ibadah itu hanya fokus kepada juru selamat, juru selamat, juru selamat. Yesus sudah mati untuk dosa kita. Itu terlalu rendah, terlalu gampang. Dan kalau iman kita hanya segampang itu, kita gampang disesatkan nanti. Dalam surat Ibrani, ya dalam Injil Lukas, Matius 1:21 tadi, dia menjadi manusia itu untuk menebus dosa sebagai penebus. Yang kedua, dia menjadi manusia itu adalah sebagai imam besar. Nah, ini yang sulit. Belum semua gereja bisa menerima, memahami ini. Ibrani pasal 2 ayat 17 sampai 18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal, ya, bukan cuma satu hal, satu perkara, dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Yesus punya saudara-saudara secara daging, secara manusia. Dia yang secara rohani menjadi sama dengan saudara-saudaranya. Punya daging, ya, punya darah. Artinya selama manusia ada daging, ada darah, dia pasti merasakan penderitaan. Amin. Kalau sudah tidak ada darah, tidak ada daging, manusia tidak akan rasa sakit lagi, tidak akan merasakan penderitaan lagi. Nah, untuk itulah Yesus atau Allah menjadi manusia, menjadi imam besar. Tujuannya supaya dia bisa merasakan bagaimana menjadi seorang manusia yang berdosa walaupun dia tidak berbuat dosa. Bisa merasakan sakit,
bisa merasakan pencobaan, bisa merasakan penderitaan. Itu tujuannya. Itu sebabnya dalam Ibrani 4, imam besar kita adalah imam besar yang turut merasakan penderitaan manusia. Untuk itulah dia menjadi manusia, menjadi imam besar. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar. Ya, Allah menjadi manusia supaya dia menjadi imam besar. Nah, ini gereja butuh kemurahan untuk bisa mengerti ini. Tidak semua gereja menghargai Yesus sebagai imam besar. Tidak semua hamba Tuhan menampilkan Yesus sebagai imam besar. Tidak semua, ya, belum semua. Nah, kalau sudah mengerti, itu kemurahan. Jadi kita tidak boleh merasa lebih. Kita berdoa untuk gereja-gereja zaman akhir ini supaya mengerti, supaya ibadahnya tidak sia-sia. Jadi ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sampai hari ini, sampai malam ini. Kalau imam besar Harun setahun sekali. Tapi imam besar Yesus setiap hari, setiap saat. Amin. Kita bisa datang kepadanya. Tidak usah tunggu setahun sekali. Setiap saat. Selama kita merasa ada kesalahan, ada kekurangan, kita bisa datang kepada imam besar. Dia setia kepada Allah itu. Setia. Setiap saat, setiap menit, setiap waktu. Bukan setiap tahun. Itu hebatnya Yesus sebagai imam besar. Dia setia. Nah, pertanyaannya, kalau setahun sekali apa dibilang setia? Hanya Yesus imam besar yang setia setiap saat. Harun cuma setahun sekali. Dan itu terbatas. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi setiap saat kita bisa datang menghadapi cobaan, menghadapi proses. Kita datang kepada imam besar, dia ikut merasakan setia. Kapan saja, tengah malam, ya pagi-pagi, kapan saja kita boleh datang kepadanya. Ya, jadi ini bedanya imam besar manusia dengan imam besar Yesus. Itu sebabnya saya katakan tadi, bukan saya menghina, tapi saya menjelaskan firman bahwa belum semua hamba Tuhan mengerti tentang imam besar. Belum semua gereja. Ya, saya tidak bermaksud menghina, tapi saya hanya menyatakan kebenaran. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 14. Ya, saya mau bacakan ya. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 15. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kulahirkan pada hari ini." Dilahirkan sebagai apa? Sebagai imam besar. Ya. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam besar untuk selama-lamanya. Menurut peraturan Melkisedek, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ini bukti dia sebagai manusia bisa menangis, bisa punya keluhan. Jadi tangisan ini bukan tangisan apa-apa, tangisan sebagai imam besar. Bayangkan, dia harus memohon kepada Bapaknya dengan tangisan. Dengar baik, dengan tangisan. Karena apa? Karena dosa saya dan karena dosa saudara.
Nah pertanyaannya, apa kita pernah menangis karena dosa kita? Malu sebenarnya, yang menangis itu kita, bukan Yesus sebagai imam besar. Betul enggak? Karena yang butuh kita. Imam besar sampai harus menangis di hadapan Bapaknya demi pengampunan dosa saudara dan saya. Pertanyaannya, apa kita pernah menangis karena dosa kita? Apa kita pernah meratap kepada Tuhan karena dosa? Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Taat kepada imam besar. Dan dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tentang hal itu banyak, ya perhatikan ini, tentang hal itu. Hal apa? Tentang imam besar. Ini yang kedua ya, yang pertama sebagai juru selamat, yang kedua sebagai imam besar. Dan Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa tentang imam besar, jangankan kepada bangsa kafir, kepada orang Ibrani sendiri, umat pilihan. Ini Rasul Paulus bicara kepada orang Ibrani, orang pilihan. Tentang imam besar banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Ini orang Ibrani, apalagi kita bangsa kafir. Tetapi kalau kita bisa terbuka mata, itu namanya kemurahan. Orang Ibrani saja tidak bisa memahami, apalagi kita sebagai bangsa kafir. Sukar untuk dijelaskan. Nah kalau juru selamat gak usah dijelaskan, anak sekolah minggu tahu, betul enggak? Betul enggak? Tapi tentang imam besar, itu butuh apa? Butuh peningkatan rohani, butuh makanan keras ya. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar atau guru. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, ya, tentang imam besar. Sebab ia adalah anak kecil. Ya, kalau anak kecil taunya Yesus adalah juru selamat. Betul enggak? Seharusnya kita bukan sekolah minggu lagi, harus lebih dari itu, yaitu harus mengenal Yesus sebagai imam besar. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan, apalagi hamba Tuhan, kalau tidak mengerti pekerjaan imam besar, ibadah kita, pelayanan kita semua sia-sia. Karena ibadah tanpa dilayani oleh imam besar, tidak akan terjadi keselamatan. Baik keselamatan dalam arti dibebaskan dari dosa, maupun diluputkan dari hukuman yang akan datang. Tetapi sebaliknya, kalau dalam ibadah itu imam besar hadir dan kita memberi diri diperdamaikan oleh darahnya, bukan darah domba, tapi darahnya imam besar sendiri, supaya kita bisa duduk rukun dalam persekutuan, Alkitab mengatakan pasti, ya, ada kepastian. Tetapi kalau imam besar tidak hadir, tidak pernah terjadi pendamaian dalam persekutuan itu, pasti tidak ada keselamatan. Tapi kalau imam besar mendamaikan kita oleh darahnya, pasti ada keselamatan. Mari baca itu, Ibrani pasal 5 ayat 9 dan 10. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya,
Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Di Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya. Jadi untuk apa kita ibadah? Kemudian pada waktu hukuman akan datang, kita terhukum. Apa artinya ibadah kita? Maka kita harus memanfaatkan imam besar. Kita harus dibenarkan oleh karena darahnya imam besar Yesus. Harus dilepaskan dari dosa supaya luput dari hukuman. Sama seperti Rahab telah dilepaskan dari persundalannya, sehingga pada waktu Yerikho dihukum, dia tidak dihukum, tapi dia terintegrasi ada di tengah-tengah orang Israel. Amin. Begitu juga kita sebagai bangsa kafir. Kalau tidak mengalami pelayanan imam besar, siap-siap hukuman akan menimpa kita. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Ya, lebih-lebih kita sekarang, ya, yang diperdamaikan oleh darahnya, terus pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. ya pasti. Ada dua kepastian di sini. Ada dua kata pasti. Satu itu tidak cukup, dan kalau dua tidak ada yang kurang. Jadi seperti Rahab ada kepastian. Setelah dua pengintai itu bersumpah, ada kepastian. Ya kita seharusnya tentang keselamatan itu ada kepastian. Kepastian apa? Bahwa keselamatan itu ada pada pribadi imam besar. Tanpa imam besar, tanpa mengalami pendamaian, pasti tidak selamat. Jadi orang yang tidak mengerti tentang keselamatan mengatakan yang penting percaya. Yakobus mengatakan apa? Setan-setan juga percaya bahkan gemetar. Setan takut sama Tuhan. Tapi orang Kristen banyak yang tidak takut sama Tuhan. Mau bilang pasti selamat. Ingat, keselamatan itu tidak mayoritas. Ya. Tetapi khusus orang-orang yang telah diperdamaikan. Ingat, di zaman Nuh cuma berapa yang diselamatkan? Di zaman Lot cuma berapa yang diselamatkan? Di zaman Yosua berapa yang diselamatkan? Artinya apa? Selalu Tuhan gambarkan bahwa tidak banyak orang yang menghargai keselamatan itu. Walaupun ibadah belum tentu. Jadi 3 ibadah ini mutlak. Ya, kecuali Anda tidak mau diselamatkan pada waktu hukuman akan datang, silakan. Mau pilih cuma 1 hari Minggu atau mau pilih 2, karena kalau Minggu dan Bible studi itu pasti gembala. Kalau hari Jumat, kaki bukan gembala kemarin. Nanti cuy. Ini seringkali ada di pikiran kita. Ya, kadang-kadang berpikir, wah kalau hari Jumat paling juga Papa Lando yang khotbahnya seperti sekolah minggu itu. Ya. Ini ujian kerendahan hati kita. Jadi Anda beribadah di sini dengan 3 ibadah ini bukan beribadah kepada gembala. Ini harus dipahami. Sebab imam besar hadir bukan karena seorang gembala, tapi karena ingin menyelamatkan sidang jemaat. Amin.
Jadi bukan nanti gembala yang layani baru ada imam besar. Ya, ini harus kita sadari. Jadi ayat 9 dan 10 ada dua kata pasti. Ya, kenapa tidak satu saja? Karena kalau cuma satu itu tidak kuat. Dan itu sebabnya pelayanan pendamaian itu harus diteruskan. Harus diteruskan. Dan Yesus sudah naik setelah dia selesai. Tugas Yesus mendamaikan dosa manusia itu hanya selesai. Itu selesai hanya sampai di salib. Tetapi kuasanya itu berlaku sampai dia datang. Amin. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan sekarang hanya meneruskan pekerjaan pendamaian itu, tugas pendamaian itu. Nah, kalau seorang hamba Tuhan tidak mengerti bahwa pelayanan imam besar itu menentukan keselamatan gereja, kalau dia sendiri tidak mengerti hal itu, apa yang dia mau kerjakan di jemaat? Janji berkat, janji sembuh, jadi tanggung jawab seorang hamba Tuhan zaman akhir ini yang telah dipercayakan oleh Tuhan adalah berita pendamaian. Jadi membesarkan imam besar dalam ibadah itu. Kalau tidak pernah terjadi pendamaian, buat apa? 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai 21, silakan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Silakan duduk. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Bayangkan berapa banyak dosa kita sejak lahir. Kalau dihitung Tuhan, apa cukup korban kita menebus itu? Dari kandungan saja kita sudah berasal dari nikah yang tidak benar. Ya, semoga saudara dilahirkan dari nikah yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita lahir dari nikah yang tidak berkenan kepada Tuhan, artinya dari kandungan kita sudah berdosa. Bayangkan kalau itu dihitung oleh Tuhan sampai hari ini. Kira-kira ada yang selamat? Nah, itu sebabnya dalam mengasihi Tuhan, dalam berkorban dan lain sebagainya, jangan suka hitung-hitung. Rasul Paulus sendiri katakan, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar sekalipun, kalau tidak ada kasih, tidak ada faedahnya. Jadi kita harus terus membesarkan pelayanan imam besar itu. Harus ada di sini. Bagaimana kalau Tuhan hitung semua dosaku? Jadi jangan suka hitung-hitung apa yang sudah kita korbankan. Nanti Tuhan hitung pengorbanannya. Kalau mau baku hitung, tidak ada yang bisa membayar. Dosa 1 tahun pun, apa kita bisa bayar dengan uang? Ya. Kalau orang Israel bisa membayar itu dengan mengorbankan korban, itu kan cuma bayangan, bukan keselamatan yang sesungguhnya. Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.
Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, hamba-hamba Tuhan. Nah, untuk bisa menjadi penerus pendamaian ini, maka seorang hamba Tuhan itu harus mengerti dulu siapa imam besar itu, siapa Yesus. Kalau cuma juru selamat, bagaimana kita bisa diperdamaikan? Bisa dibayangkan kalau pemimpin gereja tidak mengerti tentang imam besar. Kata Ibrani 5 tadi, tentang hal itu banyak yang harus dijelaskan. Tapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban. Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini pelayanan yang tidak mudah. Apalagi zaman akhir. Pelayanan pendamaian itu tidak mudah, saudara. Hamba Tuhan sendiri belum tentu rela diperdamaikan. Nah, kalau hamba Tuhan sendiri tidak rela diperdamaikan, apa yang dia mau kerjakan di hadapan jemaat? Jadi zaman akhir ini pemberitaan pelayanan pendamaian itu pelayanan yang tidak mudah. Kenapa? Karena salah satu karakter manusia zaman akhir tidak suka berdamai. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang ketiga. Jangan salah ya. 2 Timotius 3 ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ya, tidak mau berdamai. Itu karakter manusia zaman akhir. Ya. Jadi biar kita ibadah, tapi kita memiliki karakter tidak suka diperdamaikan, ini celaka, saudara. Ibadah kita, pengorbanan kita semua sia-sia. Sampai di situ. Ini karakter. Meremehkan kalau diizinkan terjadi perdamaian, ya seringkali mengeraskan hati. Setiap hari. Jadi kita bersyukur setiap hari ada kesempatan untuk beribadah. Setiap hari kita bisa dengar firman. Berarti itu kesempatan untuk kita diperdamaikan. Itu sebabnya dikatakan dalam Ibrani pasal yang keempat, kalau masih ada kata hari ini, itu sejak dari zaman Raja Daud. Kalau selama masih ada hari ini, termasuk malam ini, ketika kita mendengar firman, jangan keraskan hati. Ibrani 4 ayat 7 ya. Ingat ini sudah berapa kali disebut, tidak pernah ditayangkan. Itulah sebabnya ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Setiap kali firman diberitakan, Tuhan memberi kesempatan kita diperdamaikan. Jangan mengeraskan hati. Ketika ia setelah sekian lama firman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini
jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hati. Dari zaman Daud setiap hari. Jadi kita bersyukur kalau setiap hari ada kesempatan mendengar firman. Itu adalah kesempatan kita mau berdamai, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Makanya 3 ibadah itu dalam 1 Timotius 3 ayat 16 adalah ibadah yang dilayani oleh imam besar. Nah, kita masih suka meremehkan ibadah ini. Lain kalau memang sakit, usia sudah lanjut. Tapi selama masih bisa, seringkali ya itu ya mungkin alasan seperti tadi, ya paling juga Bapak Lando. Mungkin tidak tahu kalau Bapak Lando sudah berangkat. Iya. Nanti hari Jumat depan siapa ya kira-kira disuruh melayani? Nantinya mau dengar hari Minggu. Ya, ini sifat meremehkan perkara yang besar, nanti kerugiannya juga besar. Jadi dalam ibadah itu harus ada 3 perkara tadi. Ada pengurapan Roh Kudus, minyak, ada Harun, ada imam besar, dan ada embun, ada perkataan Tuhan, ada pengajaran. Sebab kalau dalam ibadah tidak ada imam besar, tidak ada pendamaian. Kalau tidak ada Roh Kudus, ya tidak ada pengurapan. Kalau tidak ada firman, tidak ada penyucian. Amin. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, itulah Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Bagaimana dalam ibadah kalau tidak ada urapan Roh Kudus? Bagaimana ada urapan Roh Kudus kalau tidak ada imam besar? Ya. Bagaimana terjadi pendamaian kalau tidak ada imam besar? Ada imam besar, pasti ada urapan. Amin. Ada urapan, tandanya dalam ibadah itu ada imam besar. Makanya itu pakaian imam besar itu di ujung paling bawah itu ada namanya giring-giring emas. Ya kalau dia jalan, giring-giring itu akan bunyi. Itu menunjuk suara roh, suara dalam bahasa roh, penyembahan dalam bahasa roh, karena ada imam besar. Jadi kalau dalam penyembahan kita menghargai kehadiran imam besar, baik di gereja maupun di rumah, maka bahasa roh itu nanti akan terdengar. Ya. Ada suara giring-giring dari imam, dari ujung pakaian imam besar itu. Jadi kalau dalam penyembahan itu tidak ada bahasa roh atau tidak ada terasa pengurapan, dikhawatirkan dalam ibadah itu imam besar tidak hadir. Nah, kuncinya di sini menghadirkan imam besar, kita harus ikhlas, rela diperdamaikan satu sama lain. Amin. Maka terjadi pengurapan, terjadi penyembahan. Jadi bagi Anda yang belum dipenuhkan Roh Kudus, banyak berdamai, banyak merenung mengingat siapa yang pernah Anda sakiti, mungkin lewat kata-kata, penghinaan, ya meremehkan sesama, menyakiti, membuat hati orang jadi pahit. Renungkan itu
dan segera perdamaikan. Itu salah satu usaha supaya imam besar bekerja dan Roh Kudus akan mengurapi kita. Jadi Roh Kudus itu kita harus perjuangkan, cari dengan cara apa? Mencari perdamaian. Cari perdamaian dengan sesama, dengan Tuhan. Jangan terus menyakiti sesama, terus menyakiti Tuhan. Biar kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, bisa hilang Roh Kudus itu. Bisa tinggalkan kita. Dan kita tidak akan bisa menikmati pengajaran. Ya, pengajaran yang mendewasakan kita, melatih panca indera kita. Ya, itu sebabnya dalam Yesaya pasal 30 ayat 1, celakalah anak-anak pemberontak. Kalau ibadat tanpa imam besar, ibadat tanpa pengurapan Roh Kudus, ibadat tanpa pengajaran. 2 Timotius 3 ayat 16, pengajaran itu pertama apa? Menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita supaya hidup dalam kebenaran. Itu pengajaran. Jadi kalau tidak ada kesalahan, tidak pernah dinyatakan, kesalahan tidak pernah diperbaiki, kita tidak pernah dididik untuk hidup dalam kebenaran, apa artinya ibadah kita? Yesaya 30 ayat 1, kalau ibadah itu tidak diurapi dengan Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka itu akan melahirkan anak-anak pemberontak. Pemberontak itu adalah orang-orang yang tidak mau diperdamaikan, ya, tidak menghargai imam besar. Dan hasilnya apa? Dosa bertambah-tambah. Jadi dalam ibadah itu kalau tidak ada imam besar, saya mau katakan dan simpulkan bahwa ibadah tanpa pelayanan imam besar, tanpa pengurapan dan tanpa pengajaran, tidak mungkin kesalahan kita bisa dinyatakan. Apalagi diperbaiki. Pengajaran itu mendidik kita supaya hidup dalam kebenaran. Amin. Maka sebaliknya yang terjadi adalah dosa itu bertambah-tambah. Sedangkan ibadah, ya, tapi kalau tidak ada imam besar, tidak ada pengurapan, tidak ada pengajaran, dalam ibadah itu yang ada dosa bertambah-tambah. Apalagi tidak ibadah. Ibadah saja kalau tidak berkenan kepada Tuhan, dosa itu bertambah-tambah, apalagi sama sekali tidak ibadah. 3 ibadah ini mutlak. Kalau saudaramu luput dari pemerintahan antikris nanti, miliki 3 perkara ini. Wahyu 12 ayat 17 katakan, setelah antikris dalam bentuk naga, dia gagal memerangi gereja yang sempurna, yang berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, berselubungkan matahari. Sebab pada saat anak laki-laki dilahirkan, Tuhan kasih 2 sayap burung nasar, langsung disingkirkan dengan sekejap mata ke padang gurun. Dan ular naga itu geram, dia marah. Siapa yang jadi sasaran? Saudara baca itu. Dia langsung turun, dia memerangi keturunan yang lain. Ada 2 keturunan. Pertama digambarkan seperti 5 gadis bijaksana. Itu Wahyu pasal 12 ayat 1. Keturunan yang lain adalah 5 gadis yang bodoh. Itu yang bakal jadi sasaran. Dia turun dalam geramnya yang dahsyat, karena dia tahu waktunya sudah singkat. Untuk apa? Untuk memerangi
Siapa? Mereka yang memiliki apa? Mereka yang memiliki hukum-hukum atau firman Allah. Yang kedua, memiliki kesaksian Yesus, memiliki Roh Kudus. Ada firman, ada kesaksian. Hanya memiliki dua. Nah, ini seringkali kita, karena Bidstone penyembahan itu seringkali gembala tidak ada. Mari sadar, kita menyembah Bidstone bukan kepada gembala. Ibadah hari Minggu, ibadah hari Selasa bukan ibadah kepada gembala. Jadi bukan tergantung kalau gembala melayani atau tidak, tetapi yang pasti 3 ibadah itu imam besar setia. Amin. Dia selalu hadir. Yang terakhir dikatakan dalam Markus pasal 7 ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku. Karena apa? Karena tidak ada pelayanan imam besar, tidak ada pengurapan Roh Kudus, dan tidak ada pengajaran. Yang ada apa? Ajaran dan perintah manusia. Kalau saudara baca seterusnya, apa itu ajaran manusia? Apa itu perintah manusia itu? Yaitu adat istiadat. Adat itu kadang kelihatan baik, tapi itu tidak pernah bisa menyucikan kita. Ya, adat itu baik, kadang-kadang ya tidak mungkin adat itu tidak baik. Adat yang dipertahankan itu di mata Tuhannya baik, tapi itu jangan dikaitkan dengan ibadah, karena adat itu tidak pernah ada hubungan dengan imam besar, tidak ada hubungan dengan Roh Kudus, tidak ada hubungan dengan pengajaran. Ya, seperti cerita dongeng. Di sini kalau dibaca terusnya, sungguh pandai kamu mempertahankan adat istiadat dan mengabaikan, mengesampingkan perintah Allah. 3 ibadah itu cukup, tidak usah ditambah dengan dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Walaupun itu baik, ya, tetapi itu tidak akan ada hubungan dengan keselamatan. Hubungan keselamatan itu adalah pekerjaan imam besar, pengurapan Roh Kudus, dan pengajaran. Hanya itu yang ada hubungan dengan keselamatan bagi kita. Apa yang diciptakan, dilahirkan oleh manusia, walaupun kelihatan baik, itu tidak pernah ada hubungan dengan keselamatan. Ya. Dengan mempertahankan adat istiadat tidak akan ada urapan, tidak akan ada pendamaian. Itu sebabnya mari kita hargai 3 perkara tadi. Ya. Rela diperdamaikan oleh imam besar supaya ada pengurapan dari Roh Kudus dan supaya ada pengajaran. Ya, saya katakan pada waktu lalu, nanti ketemu hari Minggu, bagaimana Yakub setelah dia membangun Betel, dia bernasar. Kalau engkau menyertai, melindungi dan memelihara aku, engkaulah Allahku. Dan dari semua yang kudapat akan kupersembahkan 1/10. Ya. Jadi dasar mengembalikan milik Tuhan itu adalah karena kita bersyukur, kita merasa disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan dipelihara oleh Tuhan.
Itu jadi nasarnya Yakub. Kalau Tuhan. Nah pertanyaannya, apa ini belum pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Jadi sudah bukan nasar lagi sebenarnya bagi kita, tapi itu sudah harus kita kerjakan, bukan nasar. Amin. Karena 3 perkara ini sudah nyata. Pertanyaannya, kalau Tuhan tidak menyertai nikah saudara, kira-kira masih utuh sampai hari ini? Nikah Anda kalau tidak dilindungi, tidak disertai dan dipelihara oleh Tuhan, apakah masih utuh sampai malam ini? Apakah ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Karena 3 perkara ini. Ya. Tuhan buktikan itu kepada Yakub. Dan bahkan Tuhan sudah buktikan kepada kita. 3 perkara ini adalah pekerjaan dari Allah Tritunggal. Ya. Tuhan memelihara kita itu menuju pribadi Allah Bapa. Melindungi kita itu pekerjaan dari Allah Anak. Dan menyertai kita itu pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Menyertai kita kemana saja kita pergi. Amin. Amin. Mari kita datang menyembah Tuhan.